Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara mengikuti lewat live streaming, mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami berdoa pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang ku andalkan. Haleluya, inararamu. Haleluya, haleluya, inararamu, inararamu.
Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sikria Ramayana Namo Hirana Makayana Layase. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramayana Namo Rakana Rabaya Ramaya Sikina Ramaya Siyaramu. Haleluya, haleluya. Ramaya Sikina Makaya Ramaya Ramaya Sikina Ramaya. Haleluya Yesus. Sepenuhnya kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan Allah yang membentengi dan melindungi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya dekat Allah saja kita boleh merasa tenang. Untuk itu mari kita semakin mendekat di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah
Haleluya, hanya dekat Allah saja kita boleh menikmati ketenangan daripada Tuhan. Mari kita sekali lagi kita mau berdoa. Karena kami tahu Tuhan, kami yakin Engkau Tuhan yang membentengi kami, melindungi kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Engkaulah Tuhan yang melindungi kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Begitu yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan Allah lakukan bagi engkau. Asal engkau percaya, maka engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan.
Bila saat ini firman Tuhan yang akan kami dengar menguatkan setiap kami. Firman yang kami dengar akan terus meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, selamat pagi. Kita bertemu kembali saat ini dan mari saat ini kita akan baca bersama-sama dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31 mulai. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, apa yang kita baca ini merupakan sesuatu yang cukup dahsyat. Karena ini berbicara mengenai kuasa. Dan ini mencakup bahkan sesuatu yang bukan hanya di sekeliling kita sini. Tetapi dikatakan tadi bahkan sampai mencapai kuasa di atas, di langit, di bawah, bahkan maut dan sebagainya. Jadi, yang kita lihat sebetulnya bahwa apa yang diungkapkan Alkitab ini berbicara mengenai sesuatu yang sangat universal. Bukan sesuatu yang hanya dalam lingkup kecil, tapi sesuatu yang betul-betul bisa dikatakan raya, sesuatu yang betul-betul besar. Bukan lagi berbicara mengenai sesuatu yang lokal, tetapi ini berbicara mengenai jagat raya. Dan di sini justru di dalam sesuatu yang maha besar itu disebutkan bahwa ternyata Yesus itu lebih besar dari segalanya. Bahkan kasih-Nya itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kasih Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari kita semua. Artinya bahwa kita ini apapun juga, dimanapun juga, bagaimanapun juga, tetap akan terus-menerus bisa merasakan maupun menikmati kasih Allah ini. Kasih Yesus ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Dia.
Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-34 tadi, Kristus Yesus telah mati. Tapi tidak terus-menerus mati, tapi dia bangkit dari kematian itu. Dan kemudian kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela kita. Jadi sebetulnya kita lihat di sini bahwa bagi orang yang mau percaya Yesus, maka dia tidak perlu khawatir akan apapun juga. Tidak ada apapun yang perlu dikhawatirkan. Disebutkan tadi, apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, atau apapun, juga kemudian di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, jelas sekali, tegas di sini, bahwa kita tidak perlu khawatir akan apapun. Kesulitan, malapetaka, mungkin ada di dunia ini, di sekeliling kita. Dan bahkan saat ini juga ada wabah yang begitu mencekam, begitu mengancam kehidupan manusia, yaitu virus corona. Tetapi apapun juga firman Allah mengatakan kita tidak perlu khawatir. Itu semua tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dari kasih Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan malah di dalam ayat ke-37, dan ini merupakan intinya di sini, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan dinyatakan kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Berarti kita bukan masuk dalam golongan orang yang kalah. Tapi kita adalah golongan orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. More than conquerors. Nah itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan apapun. Nah di sini mari kita bicarakan pertama mengenai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada pada suatu keadaan atau kondisi yang tidak berbeda dari kondisi siaga, waspada, seperti yang terjadi dalam pertempuran. Jadi bisa dikatakan bahwa kita ini sebetulnya sekarang ini sedang berada dalam suatu pertempuran melawan pekerjaan-pekerjaan si jahat yang berusaha mengacaukan dengan serangan berupa virus-virus yang bahkan membuat banyak korban berjatuhan dan sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, dalam ayat 8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis,
berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dalam ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jadi jelas sekali di sini, kita sedang berada dalam zona pertempuran ini. Melawan si jahat, melawan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menyebarkan baik itu teror dan sebagainya melalui wabah COVID-19 ini. Dan memang pada kenyataannya tampak korban-korban berjatuhan. Akan tetapi dalam hal ini kita harus paham bahwa tadi dikatakan dalam segala hal kita adalah lebih dari pemenang. Kemenangan di dalam Yesus itu adalah pasti. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan orang yang kalah. Akan tetapi pertama-tama kita harus dibebaskan dari kekhawatiran dulu. Itu sebabnya dalam ayat 7 tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Mungkin sebagai manusia kita bisa mengatakan, melihat kondisi seperti ini, siapa orang yang tidak khawatir? Memang betul, itu bisa dimaklumi. Tetapi apapun juga ini firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu bahkan. Jadi, mana yang mau kita ikuti? Pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, kemauan kita sendiri, atau firman Allah? Kalau firman Allah mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu berarti ya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Mari saat ini Tuhan ingin membebaskan kita dari segala macam ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Karena apa? Kapan kita bisa menjadi pemenang? Atau lebih dari pemenang? Selama kita masih dicengkeram oleh kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Karena kekhawatiran itu ternyata itu justru yang bisa membuat virus-virus semacam ini semakin merajalela. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, ini sudah menjadi kenyataan. Wah, semakin kita khawatir, semakin takut, maka itu semua akan semakin merajalela. Itulah sebabnya mari saat ini serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan tadi bahwa Dia itu maha besar. Yang disampaikan dalam Roma 8 tadi itu bukan sesuatu yang lokal sifatnya, kecil-kecilan, ya sekitar sini. Tapi sesuatu yang universal. Langit di atas, di bawah, maut dan sebagainya. Itu sesuatu yang besar. Dan Tuhan yang berkuasa atas semuanya ini. Nah, itulah sebabnya, serahkan kekhawatiran. Saya percaya kita semua mau sehat. Para ahli di dalam bidang psikologi, juga di dalam bidang kesehatan, secara fisik, ahli medis, obat-obatan, semua bisa menunjukkan bagaimana kekhawatiran itu merupakan celah yang efektif bagi baik itu sakit penyakit dan sebagainya untuk mendera kehidupan manusia.
Itulah sebabnya Tuhan mengendaki supaya kita ini hidup di dalam sukacita Yesus. Sekali lagi sebagai manusia, nampaknya kekhawatiran itu adalah sesuatu yang ya sudah nature-nya demikian. Seperti ya semacam bakat alami. Kalau ada orang hidup ya bakatnya ya seperti itu. Untuk khawatir, cemas dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada Tuhan. Jadi saat ini andai kata saudara sedang berada dalam kondisi kekhawatiran, kecemasan, mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau taat kepadamu, aku serahkan kekhawatiran ini. Tapi aku tahu Engkau Maha Kuasa, Tuhan. Dan Engkau yang menjadikan aku lebih dari pemenang. Dan karena begitu besarnya dan dahsyatnya kuasa-Mu, Yesus, sampai tidak ada yang bisa memisahkan aku bahkan dari kasih-Mu. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, kasih Allah, maka itu meliputi segala macam. Kalau dikatakan Tuhan mengasihi kita, berarti Dia juga Allah yang menyembuhkan. Kalau dikatakan Allah itu Allah mengasihi kita, berarti juga Dia Allah yang menyelamatkan, membebaskan, menghindarkan kita, meluputkan kita, melindungi kita. Itulah Allah yang penuh kasih. Mari kita sungguh-sungguh terapkan ini dalam hidup kita. Dan kita katakan kepadanya, ya Tuhan, aku memang manusia yang tidak berdaya. Tapi aku mau seperti firman-Mu katakan, serahkan segala kekhawatiranmu. Aku akan menyerahkan khawatirku kepadamu saja Tuhan. Maka aku akan bisa menikmati kasih-Mu Tuhan, yang tidak bisa dipisah oleh apapun juga Tuhan. Aku akan bisa melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Dan inilah yang akan membuat aku bisa menjadi lebih dari pemenang. More than conquerors. Nah, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan sekarang yang kedua. Kalau tadi ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, maka kita harus sadar bahwa pemenang itu haruslah orang yang kuat, orang yang perkasa. Atau yang kita kenal juga dengan istilah pahlawan. Kalau disebut pahlawan, itu adalah pemenang. Itu adalah orang yang menang. Berbeda dengan pengecut. Pengecut adalah orang yang kalah. Bahkan sebelum perang sudah kalah. Tapi dikatakan kita ini pemenang. Lalu berarti antara pemenang dan pahlawan itu harus betul-betul sudah saling berkaitan. Banyak di antara kita yang secara teoritis mengakui dan mengatakan, ya Tuhan, aku percaya aku lebih dari pemenang. Tapi hidupnya seperti penakut, pengecut. Dan masih dikuasai kekhawatiran tadi. Bagaimana mungkin akan bisa menjadi pemenang? Itulah sebabnya mari saat ini kita harus menjadi pahlawan. Diubah menjadi pahlawan. Tapi gimana? Saya ini orang yang tidak berdaya. Saya ini manusia yang penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Oke, kita memang tidak berdaya. Tapi mari kita baca di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 10. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku
aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Allah ini mengatakan, biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Supaya kita bisa menjadi pemenang, maka kita harus diubahkan lebih dulu menjadi pahlawan. Sebab tidak ada pemenang itu seorang yang pengecut, penakut, pencemas, dan sebagainya. Nah, ini rahasia, ini luar biasa. Mari kita pegang kunci ini untuk selalu hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Kita boleh mengakui, dan memang kita ini tidak berdaya. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus hidup dalam kekalahan. Karena Tuhan mengatakan jelas sekali tadi, bahwa dalam segala hal kita adalah lebih dari pemenang. Nah, untuk itu maka kita harus betul-betul bisa disebut pahlawan, bukan pengecut. Kita harus diubah dulu untuk betul-betul menjadi pahlawan yang berkemenangan di dalam Yesus. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh haleluya Yesus. Tuhan, kami tidak berdaya, kami memang lemah Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang berkuasa. Saat ini jamahlah setiap kami Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Untuk diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mari saudara sekalian katakan bersama saya, aku ini pahlawan yang akan hidup berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami secara manusia mau tidak mau memang melihat banyak hal yang menakutkan, mencemaskan. Tapi mari saat ini Tuhan, kami serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ketakutan, kecemasan kami dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah jaminan kehidupan kami. Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Yesus, Engkau sudah membuktikan ini. Dengan berkorban di atas kayu salib. Engkau mati. Tetapi Engkau bangkit kembali Tuhan. Dan Engkau menang Tuhan. Dan kami pun menang bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun juga berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan berikan kesehatan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi.
menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.